Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Bismillahirrahmanirrahim. Lama iftataha yang dalam nalikane mengawiti, memulai sapa musannif bil basmalati kalawan basmalah, iftitahan kalawan kawitan, hakikian kang bangsa hakiki, iftataha moko ngawiti sapa musannif bil hamdalah kalawan hamdalah, iftitahan hale ngawiti idhafiyan kang bangsa idhafi sandaran. Jadi bismillah langsung alhamdulillah. Jam'an karena mengumpulkan baina hadisai basmalah wal hamdalah. Karena ini ketika ada dua hadis dalam kaidah usul, ada dua nas ta'arud, maka langkah pertama harus di al-jam'u. Jangan kalau tidak bisa baru ditarjih, kalau tidak bisa baru tawakkuf. Kalau tidak bertentangan dia dipakai dua. Jam'an krono mengamalkan, mengumpulkan baina hadisail basmalah wal hamdalah, antara dua hadis tentang basmalah dan hamdalah. Waqtidaan krono manut bil kitab kalawan Al-Qur'an aidon kalawan maneh iktida. Wa amalan dan krono mengamalkan di hadis Ibnu Majah dengan hadis Ibnu Majah, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bil hamdilillah. Satu ayat, satu hadis mengatakan la yubda'u fihi bil basmalah. Ini hadis menurut riwayat Ibnu Majah mengatakan kullu amrin tibalin, setiap perkara tibalin kang anduweni tingkat api, la yubda'u kang tidak dimulai fihi dalam kullu bal apa bil hamdulillah fa huwa ajda. La yubda'u kang ora dikawiti fihi ing dalam kullu amrin bal tidak dikawiti bil hamdulillah kalawan alhamdulillah, fa huwa mongko utawi kullu amrin iku ajdamu judar. Hewan sing pedot, apa sing lepra, sing putus, rugi. Sudah istilahnya sudah. Wa fi riwayatin aniku tetap di dalam suci riwayat. Bahwa alai utawi bahwa alai utawi kullu amrin iku aqta'u terputus. Ai kahayanil aqta al-anamil yang kemarin, jari jemarinya putus, orang yang paling rugi. Wa fi riwayatin dari ku tetap dalam suci riwayat bahwa muka utawi ajdam kullu amrin iku abtar. Apa wal makna utawi maknane abtar iku ala kulli ing atase saben-saben suci iku maqtu'ul barakah.
wal makna utawi maknanya ala kullin ing atase saben-saben suwiji tiap-tiap ajdam, aqta dan abtar iku maqtu'ul barakah, terputusnya barakah. Segala suatu perbuatan baik yang tidak dimulai dengan hamdalah maka dia ajdam, wa fi riwayatin aqta, wa fi riwayatin abtar. Ketiga-tiganya itu bermakna maqtu'ul barakah, terputusnya barakah, keberkatan, keberkahan. Berkat dengan berkah beda ya. Kalau bahasa Indonesia itu ya, keberkatan dengan keberkahan ya. Keberkahan ini yang dimaksud barokah itu, keberkahan itu artinya dimensi kebaikannya menjadi tidak ada, bukan sekedar tidak mengandung dimensi kebaikan, dia juga tidak berpotensi menarik kebaikan. Itu berkah. Berkah itu suatu yang baik dan menarik kepada yang baik, berlipat ganda. Jadi apapun yang berkah itu double kebaikannya, karena dirinya baik, kemudian dia menarik kebaikan yang lain. Nah, kalau maqtu'ul barakah, maka dia tidak baik dan tidak punya potensi untuk menarik kebaikan. Makanya rugi aktor. Maqtu'ul barakah wana kisihat dan kurangnya barakah wa kisuha wa qaliluha dan sedikitnya barakah. Qala sapa An-Nawawi rahimallahu ta'ala yustahabu disunnahkan apa alhamdu membaca hamdalah fi ibtida'il kutubi Ibtida'il kutubi yang dalam kawitane kitab al-musannafati yang dan anggit, nah bukan dikarang ya, dianggit itu kayak dianyam, nah, anggit itu anyam, tikar itu anggit. Memilih, menyusun, merangkai itu anggita. Ibtida'il kutubi al-musannafati wa kadalan kaya mengkono yustahabu wa kadalan kaya mengkono ibtida'i durusil mudarrisina ibtida'i durusil mudarrisina ing dalam pelajarane piro-piro wong kang mengajar mulang. Ketika memulai pelajaran maka mulailah dengan hamdulillah. Wa qira'atit talibina lan qira'ahnya at-talibin baina yaday muallimin. Wa qira'atil mutalibin lan qira'ahnya bacaannya murid baina yaday muallimin ing ngarepe muallimin pira-pira wong kang mulang sawaun qara'a hadisan au fiqhan au ghairihi. Sawaun iku padha uga qara'a maca sapa talib hadisan ing hadis au fiqhan atau fikih au ghairihi atau hadisan ing au fiqhan atau ing fikih au ghairahuma atau ing saliyane hadis dan fikih. Sama saja, baca apa aja yang baik harus diawali dengan hamdalah. Wa ahsanul ibarati utawi kang luwih apik ibarat fi dzalika ing dalam mengkono hamdalah iku alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ahsanul ibarati utawi kang luwih apik ibarat fi dzalika ing dalam mengkono hamdalah iku alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala lan berkata sapa ba'du syafi'iyah, nah ini wa qala lan berpendapat sapa ba'du syafi'iyah sebagian santrinya Imam Syafi'i berkata afdalul muhamidi afdalul muhamid afdalul mahamidi utawi lebih utamani piro-piro pujian
iku ayyakula yang ngomong sapa man alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang paling utama di atas alhamdulillahirabbil alamin, kalau kita bicara ngomong berbaca alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah sakali huji kulillah katumnya Allah hamdan kalawan pujian yuafi kang nuhon yuafi apa nuhon itu nuhoni wafa artinya apa? Nuhoni musuh kata sebenarnya positif memenuhi. Makanya orang disebut wafat karena sudah terpenuhi jatahnya. Qatuf dia wafat, selesai sudah. Rizkinya sudah cukup Allah berikan. Setiap manusia itu lahir beserta paket rizkinya, ya toh? Kalau rizkinya sudah selesai Allah berikan seluruhnya, maka Allah wafatkan. Qatuf sudah selesai sudah. Sudah selesai semua jatahnya, wafat dia. Jadi sudah terpenuhi semuanya, ya sudah lengkap, mati. Yuafi kang nuhon memenuhi ni'amahu ing pira-pira kenikmatan Allah, wa yukafiu kafa mencukupi. Beda ya, wafa itu memenuhi, syaratnya sudah terpenuhi, semuanya sudah terpenuhi, itu namanya wafa. Kalau kafa nyukupi, syaratnya tercukupi dengan syaratnya terpenuhi. Beda kan itu? Beda kan? Tercukupi dengan terpenuhi. Apa bedanya? Kalau tercukupi apa? Berarti tidak ada yang kurang. Kalau terpenuhi, apa deh? Apakah terpenuhi dan tercukupi? Beda sebenarnya. Itu apa? Sudah cukup belum? Sudah. Tercukupi, terpenuhi. Kebutuhan kamu sudah tercukupi. Kebutuhan kamu sudah terpenuhi. Standar minimal itu berarti terpenuhi apa tercukupi? Cukup, ya kan? Tercukupi itu standar minimal, itu sudah batas minimal dia nyampe, itu sudah wafat. Tapi kalau di atas itu kafa, wa yukafi ulang menyukur dan nyukupi, dan nyukupi mazidahu tambahane, mazidahu tambahane Allah. Alhamdulillah hamdan yuafi kang nyukupi ni'amahu nikmati Allah, wa yukafilan yuafilan memenuhi nikmahu nikmatnya Allah, wa yukafilan nyukupi mazidahu tambahane dan nikmatnya Allah. Wa qilalan qil itu afdalul maham, itu tawi kang lebih utama nih pujian iku ayu qala yang dikatakan alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliya ma'alimtu minha wa ma'alam a'lam. Adalah di redaksi berikutnya alhamdulillah saka menyebuti kulillah katimin Allah bijami'i mahamidihi, kalau saka berarti pujian segala bentuk pujian Allah kulliha yosaka bani mahamid
ma ing rupane pujian alim tukang ngerti sapa ingsun minha saking mahamid wa ma lan pujian lam a'lam kan orang ngerti sapa ingsun zada nambahi sapa ba'dur sebagian ulama adada khalqihi kalimat adada khalqihi sebanyak makhluknya Allah kullihim jauh kabeh khalqun ma alimtu ma rupane pujian alimtu ngerti sapa ingsun minhum saking makhluk wa ma lam a'lam dan pujian lam a'lam kan orang ngerti sapa ingsun wa fi khabarin naliku tetap dalam sujud khabar. Nah ini ada istilah hadis, ada sunnah, ada khabar, ada asar. Ya, ini beda-beda. Wa fi khabarin tetapi dalam sujud khabar. Khabar itu bisa dari Nabi, bisa dari sahabat. Khabar itu bisa marfu, bisa mauquf. Kalau hadis itu marfu. Hadis sama sunnah itu marfu. Kalau khabar bisa mauquf, bisa marfu. Begitupun dengan asar. Wa fi khabar itu karena kabar Ibnu Majah. An Aisyah tadi diriwayatkan saking Siti Aisyah, karena sering sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ro'a ing dalam nalikan ningali sapa rasul ma ing perkara yuhibbu kang seneng sapa rasul qala sapa rasul tidak ro'a ing dalam nalikan ningali sapa rasul ma ing perkara yuhibbu kang seneng sapa rasul qala sapa rasul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Redaksinya ini ada juga redaksi lain. Menurut hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Siti Aisyah, ketika Rasul mendapatkan kesenangan atau melihat sesuatu yang menyenangkan, Rasul berdoa alhamdulillahilladzi bi ni'mati, kalau nikmatnya ladzi tatimmu jadi sempurna apa as-shalihat segala sesuatu kebaikan. Wa idza ra'a dalam nalikan melihat sapa nabi maing perkara yakrahu kang gedhe tidak suka sapa nabi qala sapa nabi alhamdulillahi ala kulli hal rabbi inni a'udzu bika min hali ahli nar. Ini doanya. Kalau melihat sesuatu yang tidak baik, yang tidak kita suka, maka Rasul berdoa alhamdulillah utai sakabeh dipuji kulina ala kulli hal ing atase segala sesuatu tingkah keadaan Rabbi do pangeran ini sak kadung ingsun iku a'udzu berlindung sapa ingsun bika kalau panjenengan min hali ahli nar saking keadaane penduduk neraka. Ahli nar itu gambarannya di dunia apa? Ahli nar itu orang yang hidupnya tidak tenang, itu namanya ahli nar, gelisah. Orang kalau jauh dari rahmatnya Allah, gelisah hidupnya. Kalau dia punya iman dekat dengan Allah, Allahus Somad, nah itu salah satu siksaan yang Allah berikan kepada manusia. Kalau jauh dari Allah, hidupnya dibuat gelisah. Oh, kalau gelisah itu paling tidak enak, ya kan? Hidup gelisah itu paling tidak nyaman itu. Punya uang gelisah, apalagi kalau dia nggak punya uang. Punya uang, punya semuanya, tapi oleh Allah diberi gelisah. Wah, tambah enak. Dan namanya gelisah tidak tenang. Kalau kita itu cari uang, cari jabatan, cari semuanya, itu tujuannya apa? Ketenangan. Ya toh? Maunya kita cari uang, biar banyak uang. Kalau punya uang butuh apa bisa beli, sehingga hidup jadi tenang. Nah itu logika kita. Padahal tenang itu bukan linier dengan kebutuhan. Tenang itu hak mutlak kekuasaan Allah.
Allah akan memberikan ketenangan atau mencabut ketenangan dari hati seseorang, terserah kepada Allah. Nggak ada hubungannya dengan urusan dunia. Sakinah mutmainnah, ya, sakinah mutmainnah tumakninah itu binallah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa ketenangan hidup, nyaman, tentrem, adem, ayem, itu binallah, anugerah dari Allah. Tidak bisa diusahakan itu. Tidak bisa dibeli, tidak bisa diusahakan. Yang bisa adalah apa? Yang bisa kita lakukan berdoa, memohon kepada Allah. Gitu. Makanya Rasul berkata, Alhamdulillahi ala kulli hal, Rabbi inni a'udzu bika min hali ahlin nar. Ya Allah, lindungi saya dari apa? Keadaan penduduk neraka. Kondisi penduduk neraka. Apa? Ya tidak tenang itu hidup. Bisa terus, gak nyaman, gak tahu tentram. Punya teman ya gelisah, gak punya hidup di tengah keramaian, dia tetap gelisah. Ya namanya karena di hati. Allah yang berkuasa. Wabihi dan kalawan Allah, la bi ghairihi, orang kalawan saliyane Allah. Nasta'inu, wabihi dan kalawan Allah, la bi ghairihi, orang kalawan saliyane Allah. Nasta'inu, nyuwun amrih, nyuwun pertolongan sapa kita ingsun. Au ayat lu tegese nyuri, nyupri, mencari sapa ingsun. Kita al-ma'unata yang pertolongan. Fataqdimul jar wal majrur li ifadatil ikhtisas. Fataqdimul jar wal majrur, maka mendahulukan huruf jar majrur, wa bihi, didahulukan atas nasta'in, itu li ifadatil ikhtisas, untuk mencapai faedah ikhtisas. Apa ikhtisas itu? Khusus. Wabihi nasta'in, beda dengan nasta'inu bihi, ya. Wabihi lan kalawan Allah, nasta'inu, ya. Wabihi dengan nasta'inu sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kenapa kok tidak na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka? Itu ya. Itu bedanya, faedahnya ikhtisas. Lebih mudah. Coba misalnya, iyyaka na'budu, ya, na'budu iyyaka. Kalau iyyaka, hanya kepadamu na'budu, saya meminta, menyembah. Kalau na'budu iyyaka, hanya kepadamu, saya menyembah hanya kepadamu. Beda enggak? Hah? Jadi kamu minta uang, Pak minta uang padamu, hanya padamu Bapak saya minta uang. Wah, kan beda. Bapak, saya minta uang padamu. Coba dibalik, biar majrurnya di awal. Hanya padamu Bapak saya minta uang, tidak pada yang lain. Kalau ke yang lain pasti tidak dikasih. Itu namanya faedah ikhtisas. Ala umur dunya waddin, ing atase perkara dunya waddin dan agama. Yutlaku alladzina ala lughatan, yutlaku alladzina lughatan ala ma'anin katsiratin, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.